Shalom buat kita semua. Perkenalkan nama saya Ruth Ivania Renata Lubis dengan NPM 23615 akan mempresentasikan hasil dari tugas mandiri saya yang berjudul Perjalanan Pembentukan East Asian Christian Conference atau EACC yang diampu oleh Bapak Pendeta Pulo Aruan. Yang pertama kali kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Dewan Gereja-Gereja Asia adalah kumpulan gereja-gereja Kristen Protestan dan Ortodoks di Asia dan sejumlah gereja di Pasifik yang karena berbagai pertimbangan merasa lebih dekat dengan Asia. Nama resminya dalam bahasa Inggris adalah Christian Conference of Asia atau CCA, yang mana CCA didirikan di Parapat, Sumatera Utara dengan nama East Asian Christian Conference atas inisiatif gereja-gereja. Dewan Gereja-Gereja Nasional dan Dewan Kristen Nasional dari berbagai negara dalam pertemuan pertama mereka pada tanggal 17 sampai 25 Maret 1957. Organisasi ini diresmikan pada sidang rayanya yang pertama di Kuala Lumpur pada tanggal 14 sampai 24 Mei tahun 1959. Pada tahun 1971, lembaga ini mengalami perubahan besar mengingat perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Asia. Akibatnya, pada sidang raya tahun 1973 di Singapura, namanya diubah menjadi Christian Conference of Asia dan anggaran dasarnya pun disesuaikan. Kepengurusan staf atau CCA dipimpin oleh seorang sekretaris umum atau General Secretary. Yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, masalah ekumenis di Asia. Di kebanyakan negara di Asia, agama Kristen datang belakangan dan penyebarannya seringkali disertai dengan kedatangan bangsa-bangsa barat yang tujuannya menjajah. Dengan demikian, agama Kristen di Asia seringkali dicurigai. Hanya di Korea, agama Kristen mendapatkan sambutan hangat karena para misionaris Amerika yang datang untuk membebaskan Korea dari penjajahan Jepang. Dalam keadaan seperti itulah, DGA terbentuk dari gereja-gereja yang umumnya lahir melalui badan-badan misi yang datang dari negara-negara penjajah. Karena itu, gereja-gereja di Asia mewarisi keterpecahan gereja-gereja yang terjadi di Barat. Di luar masalah pertikaian dan perseteruan yang diwariskan oleh gereja-gereja induk di negara-negara Barat, gereja-gereja di Asia juga berhadapan dengan masalah-masalah yang muncul di negara masing-masing. Di India, gereja-gereja menghadapi masalah dengan sistem kasta dan kelompok masyarakat yang disebut dalil. Orang-orang tidak berkasta yang selalu dijauhi oleh anggota-anggota kasta yang lain. Di Jepang ada kelompok masyarakat yang disebut buraku, yaitu orang-orang yang dari dahulu bekerja sebagai penyamak kulit. Pekerjaan ini membuat mereka seringkali menjadi bau karena kulit-kulit yang disamakan dan bahan kimia yang digunakan. Karena itu mereka dianggap kelas rendahan dan dijauhi oleh masyarakat umum. Yang kedua, pembentukan DGA di Parapat. DGA diterjemahkan dari Christian Conference of Asia, dibentuk dengan nama East Asian Christian Conference atau Konferensi Kristen Asia Timur. Pembentukannya dilakukan oleh keputusan gereja-gereja dan dewan-dewan nasional. Utusan-utusan mereka berkumpul di Parapat atau Sumatera Utara, dekat Danau Toba tahun 1957 dengan tema penginjilan bersama gereja-gereja di Asia Timur. Namun peresmiannya dilakukan di persidangan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1559 dengan tema bersaksi bersama. Sejak didirikannya, kini DGA terdiri atas 95 gereja anggota dan 16 dewan gereja-gereja nasional dari seluruh Asia, mewakili sekitar 55 juta orang Kristen di Asia. Hingga sekarang, DGA telah bersidang 14 kali dan yang terakhir pada 2015 di Jakarta dengan tema Hidup Bersama Conference, yaitu Federasi Konferensi para Uskup Asia dari Gereja Katolik Roma. Yang ketiga, program-program DGA. Program-program DGA yang diutamakan adalah upaya memperkuat persekutuan gereja-gereja Asia dan komunitas-komunitas Kristen, penyembuhan keterpecahan di gereja-gereja dan masyarakat, pendidikan gerakan oikumene, perluasan persekutuan oikumenis di Asia dengan melibatkan gereja Katolik Roma dan kelompok-kelompok evangelikal, revitalisasi visi, pemikiran, dan aksi oikumenis sehubungan dengan tantangan-tantangan yang muncul di Asia dan posisi Asia di dunia. Program-program inti DGA yang dikembangkan adalah iman,
misi, dan keesaan. Pendidikan oikumenis, keadilan gender, dan pemberdayaan pemuda, keadilan masalah-masalah internasional, pembangunan dan pelayanan. DGA juga terlibat dalam upaya-upaya pembaruan liturgis, khususnya dalam mengembangkan lagu-lagu rohani dan gereja yang berasal dari para pemusik Asia sendiri. Untuk itu, DGA pernah menerbitkan kumpulan lagu EACC himnal, yang kemudian diganti dengan Sound the Bamboo. Buku nyanyian Sound the Bamboo yang terdiri dari 500-an nyanyian, kini sudah mengalami revisinya dengan edisi kedua. Di masa lampau, DGA memainkan peranan penting dalam ikut menangani korban di Vietnam dan Laos karena Perang Vietnam melawan Amerika Serikat. Di situ, seorang tokoh awam Indonesia yang diutus ke DGA, Frans Tumiwa, memainkan peranan yang sangat penting. Ia bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah Thailand, Laos, dan Vietnam Utara dalam menangani para korban perang dan menyalurkan bantuan DGA kepada mereka. DGA juga menunjukkan kepeduliannya kepada para korban di wilayah konflik seperti Timor Timur, Papua, Rohingya, dan lain-lain. Para korban di wilayah bencana alam juga mendapatkan perhatian besar dari DGA, seperti tsunami di Aceh, korban gempa di Palu, dan lain-lain. Masalah para penderita HIV atau AIDS juga telah lama menjadi perhatian DGA melalui pendidikan yang diselenggarakan kepada gereja-gereja anggota, agar mereka terus terlibat dalam isu tersebut dan menghindari diri dari virus HIV. Setiap orang diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari para penderita penyakit yang menakutkan itu. Dari gambaran di atas, kita dapat melihat bahwa DGA tidak hanya peduli dengan masalah gereja semata-mata, tetapi juga masalah-masalah sosial di masyarakat sebagai bukti kepedulian dan kesaksian gereja-gereja kepada dunia. Yang keempat, tokoh-tokoh gereja dan teolog Asia. Yang pertama itu ada Cheng Jingyi, yang kedua R.B. Manikam, yang ketiga Todung Sultan Gunung Mulia. Sementara tokoh-tokoh DGA di Indonesia ada yang pertama Pendeta Dr. S.A.E. Nababan, yang kedua Dr. T.B. Simatupang, dan yang ketiga Pendeta Dr. Henry T. Huta Barat Leban. Kesimpulan, Dewan Gereja-Gereja Asia dibentuk terutama untuk meningkatkan kesaksian gereja-gereja anggotanya di benua Asia. Kesaksian keluar yang dilakukan oleh DGA seringkali berupa bantuan dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial masyarakat luas. Misalnya kepedulian terhadap korban perang, korban kekerasan fisik, korban wabah penyakit seperti HIV/AIDS, korban bencana alam seperti tsunami dan lain-lain. Kedalam DGA banyak memberikan perhatian untuk perkembangan kepemimpinan oikumenis di kalangan gereja-gereja anggotanya. Ada juga perhatian yang diberikan kepada pengembangan liturgi gereja, misalnya mengumpulkan dan menerbitkan lagu-lagu yang dirancang oleh para komponis Asia dan warga gereja anggota DGA. Sekian dari hasil tugas mandiri saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.